adapun melafadzkan niat saat kita sholat, maka semua orang yang belajar fikih paham terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Sebagian madhab Syafi'i dan sebagian madhab Abu Hanifah itu mengatakan kita boleh mengucapkan niat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika terjadi perbedaan, tentu saja solusinya solusi Allah. Konsepnya konsep Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian menghadapi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kalian beriman, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak beriman sih terserah gitu ya. Ini bagi orang beriman aja. Kalau merasa beriman, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama-ulama kita, kepada senior-senior kita, kepada kiai-kiai kita. Ada tidak perintah mengucapkan niat di dalam Al-Quranul Karim? Lalu poin yang kedua, pernah nggak sekali aja Nabi SAW mengucapkan niat? Misalnya usolli fardhu dhuhri. Makanya simpel aja. Ketika misalnya ada teman kita mengajak kita untuk mengucapkan usolli fardhu dhuhri, pertanyaannya satu, redaksi usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, itu bisa dicek dalam hadis riwayat siapa? Karena semua bacaan sholat itu ada hadisnya. Ketika kita baca Allahu Akbar, itu ada hadisnya. Ketika kita baca wajjahtu wajhiya, ada hadisnya. Ketika kita baca Allahumma ba'id baini wa baina, ada hadisnya. Ketika kita baca Al-Fatihah, ada hadisnya. Ketika kita baca Allahu Akbar ketika ruku, ada hadisnya. Ketika kita baca Subhana rabbiyal azim, itu ada hadisnya. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu juga ada hadisnya. Ketika kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, itu ada hadisnya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamdu, itu ada hadisnya. Lalu kita Allahu Akbar untuk sujud, ada hadisnya. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, itu hadisnya. Kembali kepada pertanyaan di atas, usolli fardhu dhuhri, hadisnya bisa dicek di dalam riwayat apa? Itu simpel. Kalau ada hadisnya sami'na wa ata'na. Kita belajar agama bukan menang-menangan. Bukan menunjukkan bahwa kajian kita yang paling hebat di hadapan yang lain. Kita ingin cari kebenaran. Kita ingin masuk surga. Kita ingin amalkan surat An-Nisa ayat 59. Kita nggak ingin nyinggung siapapun. Karena kita pahami ilmu kita jauh di bawah para senior kita, para ulama-ulama kita dan seterusnya. Namun, sekali lagi terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ketika terjadi perbedaan, Allah perintahkan kita untuk kembalikan kepada kepada Allah dan Rasulnya dalam surat An-Nisa 59. Tanpa menjatuhkan siapapun. Dan tidak ada dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengucapkan hal tersebut. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kita, Allah Ta'ala alam, yang kuat adalah penjelasan Imam Ahmad dan para ulama yang lain, niat itu ada di dalam hati dan tidak diucapkan. Allah Ta'ala